pagi. Saat ini saya berada di desa Hujan Ontu menemui salah satu warga suku Dayak Siang Murung yang dalam hal ini adalah salah satu warga yang bisa membuat alat tradisional yang disebut gongkurung. Supaya kita lebih paham dan lebih mengetahui pasti bagaimana alat ini dibuat, berikut akan saya tanyakan kepada Bapak Suwan, warga di Desa Hujan Ontu, Kecamatan Tanah Siau Selatan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi. Baik, Pak Suwan, bisa ceritakan bagaimana alat ini dibuat sehingga dapat memainkan dan memberikan suara yang merdu pada saat kita gunakan. Ya, terima kasih. Saya ingin menyampaikan kepada warga masyarakat khususnya di Desa Jonontu, di Kota Tanah Selatan, Kabupaten Muraya. Ini adalah kangkurung. Nah, kalau bahasa siangnya kangkurung juga, yang lain juga bukan. Ini namanya seperti ini kan kayu ulin yang keras dan agak lama, nggak bisa lalu apa itu seperti kayu lain. Seperti kayu lain kan kuat, yang paling kuat itu kayu ulin. Nah, ini namanya untuk tempat kayu ulin ini sebagai kakinya ini adalah kayu ulin supaya untuknya kuat. Ini namanya jelalunya ini sebagai untuk tempat ini. Jadi ini dimasukkan begini. Ini nggak bisa berbunyi kalau nggak ada ini ya kan, maka dia ada masuk sini. Nah ini namanya, nah begini modelnya. Nah ini namanya jelalunya. Nah untuk menahan ini dan untuk memasang ini namanya tangkainya. Ini namanya tangkai. Jenis anunya apa itu modelnya ini kan, tangkai ini kan adalah bahan yang paling kuat juga. Nggak bisa mudah-mudah luntur, nggak mudah patah, rusak. Ini kan namanya tamiang. Namanya tamiang, tangkai ini tamiang. Ini kan tamiang ini kan sangat langka. Pilihan. Nah, pilihan yang paling terbaik. Nah, ini adalah kayu ini bambu tamiang, bukan kayu, ini bambu. Ini kan bambu tamiang, bukan kayu. Ini kan bambu tamiang, namanya bambu tamiang. Nah, lagi seperti ini lagi. Betul ya Pak, ini katanya bambu ini memiliki kekuatan mistis di orang suku Dayak. Iya, kekuatan mistis bagi kita suku Dayak. Yang ini namanya tamiang, ini namanya tamiang. Ini bukan kayu, namanya tamiang. Nah, ini lagi namanya di sini juga tamiang juga. Di sini ada tamiang juga. Di dalam sini ini kan ada rotan untuk mengikat sini kan untuk memperkuat tamiang ini sama apa namanya tuh, supaya dia nggak bisa patah dan dia nggak bisa apa tuh sebagai roboh. Ini namanya ada rotan ini untuk menahannya. Diikat sini kan rotan ini bukan rotan sembarangan, rotan tertentu juga, bukan rotan sembarangan. Dari sini lanjut ke sini adalah ini kan gelirainya ini kan namanya tamiang juga. Ini kan namanya tamiang juga, gelirai ini namanya tamiang juga. Ini kan di dalamnya dia ada sebenarnya ulin. Ulin sebagai di dalam ini adalah sebagai kayu ulin, bukan kayu sembarangan, kayu ulin juga sebagai kuat untuk apa itu, kalau untuk bahasa kita sini kan ruang kongkurungnya, lubang ya enggak apa itu ruang kongkurung. Nah, jadi kalau bahasa kita sini kan bijinya, bahasa Indonesia kan bijinya. Jadi kalau bahasa di sini itu kan ruang kongkurungnya. Nah, kayu ulin di sana, makanya kan kita dengan ini kan bisa berbunyi ini. Kalau kita tumbuk sama sana itu bisa berbunyi. Nah ini namanya. Nah, dan ini lagi kepalanya ada, ini kan ada geriranya, mungkin ada kepalanya kan dari bambu biasa. Bambu yang biasa, bukan bambu sembarangan juga, ini bambu biasa. Ini kan, jadi kalau bahasa di sini ini kan adalah apa tuh ini kan bambu biasa dan jenisnya harus dipilih juga, enggak sembarangan kita bikin dan kita cari ini bambu biasa. Bambu ini kan bukan bambu yang sembarangan, ada bambu biasa juga. Nah, tapi bambu pilihan. Dan namanya adalah ini, kalau bahasa Indonesia ini kan kepalanya. Di
Ini kalau di sini ini kan bangoenya, ini Tapi bangoenya. kalau kita hentak ke tanah yang berbunyi di atas, Ya, Pak, di ya? atas. Nah, Bukan di atas. sini ya. Bukan di sini, Bukan di bawah. Bukan di bawah, bukan di sini, di atas ya. Karena ada bijinya untuk numbuknya tuh. Ya, ya. Biji yang biji ulin tadi Biji ulin. itu untuk numbuk di sininya bukan menjadi ini yang berbunyi. Nah, mungkin sampai di sini saya menceritakan masalah kongkurung ini karena kongkurung ini kan sifatnya di siang ini untuk di siang tanah siang ini adalah sifatnya kalau kita bikin ladang mungkin kita menggunakan ini bikin ladang mungkin bikin kongkurung supaya kongkurung ini kan setelah orang ladang itu bikin kongkurung supaya ladang itu lama 5 hektar hampir 1 jam atau 2 jam itu selesai karena orang banyak. Sifat kongkurung ini kan adalah kongkurung ini sifatnya adalah sifat untuk menggotong royongkan masyarakat. Nah, ladang besar ladang itu 6 sampai 5 hektar itu hampir 1 jam 2 jam selesai itu bikin orang banyak itu gotong royong. Selama memainkan ini Pak Suwan pernah mengikuti perlombaan ini, Pak Suwan? Saya pernah di Kabupaten Muraya, saya pernah juga kami bersaudara, nama saya ini kan Suwan, habis itu Yaya, Uma, dan Heri. Pernah ya Heri Saputra. Pernah kami 4 bersaudara itu lomba di Kabupaten Muraya. Adalah waktu saya ingat tahun itu waktu 17 Agustus. Nah, waktu itu kami juara 1 di Kabupaten Muraya waktu itu. Nah, aku nggak ingat tahunnya. Habis kami hasil kami lomba di sini nomor 1 di Muraya, kami kegiatan lagi ke Provinsi Kalimantan Tengah. Lomba di Pelangkaraya sana di situ. Di situ kami juara 1 juga lomba waktu Isya Mulang. Tahun dulu itu aku nggak ingat itu waktu Isya Mulang tahun dulu. Cuma waktu sebelum terus terang kami pernah Isya Mulang dulu tuh. Jadi pada itu perasaannya. Jadi hampir sampai situ aja karena masalah kongkurung ini kan sifatnya langka kadang-kadang karena ini kan sifatnya kadang-kadang ini kan ada orang tertentu yang mau bikin dan ada orang tertentu yang bisa bikin ini kan sangat langka orangnya yang bikinnya ada orang yang bisa bikin ini. Pernah dibawa sampai Jakarta ini Pak Suwan? Pernah. Tahun berapa Pak Suwan? Aku ingat itu. Nah, waktu dalam rangka apa? Dalam rangka kegiatan lomba seni dan budaya. Ke Jakarta ya? Ya, ke Jakarta. Lomba seni dan budaya bahwa ini. Nah. Baik, Pak Ursan, banyak terima kasih kepada Pak Suwan yang telah memberikan kita informasi banyak bagaimana peralatan ini dibuat, bagaimana peralatan ini dimainkan, serta bagaimana pengalaman Pak Suwan telah mengikuti kegiatan-kegiatan perlombaan seni budaya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dari Kabupaten Murung Raya. Nah, saya akan tambahkan bahwa alat kongkurung ini merupakan salah satu kearifan lokal suku Dayak Siang Murung yang ada di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan peralatan ini selalu digunakan oleh para peladang pada saat melakukan aktivitas penanaman padi di ladang, yang mana alat ini sebagai alat tunggal. Adapun kongkurung ini memiliki 3 fungsi yang saya tahu. Yang pertama, membuat lubang untuk penaburan benih padi. Yang kedua, untuk memberikan semangat kepada para peladang agar pekerjaan cepat selesai. Betul. Yang ketiga, merupakan pemberitahuan kepada warga ataupun tetangga terdekat tempat melakukan aktivitas perladangan. Betul. Dan kita harapkan salah satu kearifan lokal suku Dayak Siang Murung ini dapat kita lestarikan karena ini merupakan warisan leluhur. Kita sama-sama melestarikan kearifan budaya lokal yang ada. Sebagaimana negara telah melindungi kebudayaan nasional seperti tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 bahwa negara melindungi kebudayaan nasional. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Suwan yang telah menyempatkan waktu untuk berbagi cerita terhadap peralatan kongkurung. Lanjut.